Pada dasarnya kalau perlombaan tadi masing-masing membayar, nanti yang keluar jadi pemenang mengambil uang peserta yang lain yang tidak memenangkan, maka ini murni judi, hukumnya haram untuk perlombaan apapun saja, walaupun perlombaan tilawah Quran atau tahfiz Quran. Kalau untuk ikutnya berbayar, ya, dan yang menang dapat dari hadiah dari sponsor dan dari uang apa namanya tadi, uang pendaftaran, maka ini namanya judi walaupun perlombaannya tahfiz Quran, ya. Bagaimana pendapat Ustadz ikut lomba hadiahnya pakai uang pendaftaran? Kita 10 nih, 10 peserta daftar 100.000, 100. Berapa terkumpul? Terkumpul 1 juta. Habis itu kami pun dikasih pancing, memancing ikan dalam kolam. Menang saya. Berapa saya dapat untung? 900.000 karena saya bayar pendaftaran 100. Maka itu adalah judi. Duit judi. Jadi kalau mau duit pendaftaran itu untuk operasional, untuk makan, untuk tenda. Hadiahnya pakai sponsor. Itu kalau mau keluar dari judi. Pertama, terima kasih pertanyaan yang disampaikan. Ini juga tentunya bukan hanya mewakili satu cabang olahraga, khususnya di sini seni bela diri, tapi juga ada keserupaan, boleh jadi dengan cabang-cabang olahraga yang lainnya yang dipertandingkan, ya. Boleh jadi di situ ada tenis meja misalnya, ya, atau ada bulu tangkis atau olahraga yang lainnya yang juga mengundang atlet-atlet atau bahkan peserta-peserta dengan iuran, dan di iuran itu digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu dan diakhiri dengan juga pemberian hadiah atau bonus. Para ulama membagi persoalan ini kepada 2 bagian. Bagian pertama, jika iuran itu yang dimaksudkan hanya untuk dikumpulkan membiayai operasional, seperti tadi yang Anda sampaikan di bagian pertama. Operasional untuk penyelenggaraan, operasional misalnya untuk mencetak sertifikat untuk seluruh peserta, operasional untuk juri, kan? Operasional untuk akomodasi, maka hal itu dibenarkan. Tidak ada masalah di dalamnya. Karena tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat, dan justru kesesuaiannya adalah apa yang dikumpulkan itu menjadi kebutuhan untuk seluruh peserta, digunakan secara merata dan diketahui secara keseluruhannya. Namun bagian kedua yang menjadi persoalan, jika uang iuran itu digunakan di akhirnya untuk menjadi bagian dari hadiah yang diberikan kepada satu atau sekian peserta yang memenangkan atau masuk kategori terbaik dalam kejuaraan yang dimaksudkan, maka itu yang terlarang. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mayoritas ulama pada umumnya, khususnya di 4 mazhab yang utama. Baik itu adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Di 4 mazhab yang mu'tabar ini, yang otoritatif, semua sepakat bahwa mengumpulkan uang iuran yang puncaknya digunakan untuk pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang meraih juara, itu diidentikan dengan judi. Artinya uang dikumpulkan, ya, dilakukan perlombaan dan diberikan pada golongan-golongan tertentu saja yang masuk kategori juara. Itu diklasifikasikan kepada teknis yang terlarang karena diidentikan dengan judi, qimar. Ya, sedangkan itu di Al-Maidah ayat 90 juga terlarang. Semua hadiah yang diambil dari uang pendaftaran peserta, maka itu adalah judi. Hukumnya haram. Bagaimana agar, anggap saja permainannya sudah halal tadi, ada main panah, main kuda dan sebagainya, lomba renang segala macam, boleh. Kemudian bagaimana? Ini harus ada pendaftarannya. Tapi pakai bayar, nih bagaimana ini? Kalau ada yang pakai bayar, maka harus ada muhallilnya. Bagaimana agar halal? Anggap saja pesertanya berapa? Pesertanya 20. Baik,
20 suruh bayar, bayar semuanya. Kemudian dari uang bayaran ini nanti buat hadiah. Maka kalau begini hukumnya haram, harus ada muhallil. Bagaimana agar perlombaan ini menjadi halal? Ambil, cari beberapa orang yang tidak usah pakai bayar pendaftarannya. Dan orang itu punya kriteria sama bisa menjadi juara. Bukan dibohongin nih, kamu nggak usah bayar, nanti kamu yang nggak bisa lari, ya nggak bisa naik kuda, nggak. Jadi orang yang dia punya kemampuan untuk bisa bersaing dan bisa merebut hadiah. Namanya muhallil. Jadi begini, miniaturnya begini. Saya dengan Anda berlomba. Saya bayar, saya bayar. Yang menang mengambil, ya kan? Namanya judi. Agar saya dengan Anda tidak judi, ambil satu orang. Jago, itu jago main renang, sama saya, sama ini. Jadi ada orang yang ketiga yang tidak keluar duit, ikut berlomba. Bertiga jadi yang lomba. Juaranya bisa saya, bisa Anda, bisa dia. Nah kalau sudah begini, namanya dia muhallil yang menjadikan pertandingan kita ini halal. Ya. Tapi kalau nggak ada orang yang gratis tadi, maka ini adalah murni judi dan hukumnya haram.